para orang pintar kita lebih percaya orang asing daripada bangsanya sendiri. I have allowed Danantara to recruit expatriates, foreign citizens, to be able to lead these companies. We want the best brains. Jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat. Setiap rupiah uang rakyat harus kita jaga. Ini dia chord favorit Pak Prabowo. 3 chord kesukaan saya. I minor, B, G, M, B, G. Saya dapat laporan sekarang sudah banyak petani yang libur ke luar negeri. Gak apa-apa, libur boleh. Kapan lagi petani libur ke luar negeri? Ngapurone, jujur ana sing ngasih laporan ke Pak Prabowo bahwasannya seluruh petani sekarang liburannya ke luar negeri, tapi itu kan petani sawit. Pak Presiden rokne setengah-setengah lagi, wis campur linglung sampean, Pak. Kok isok dikabehke semua petani liburan ke luar negeri? Ya Allah, Pak, kuwi kan kok petani sawit. Sampai ngrok ngene piye? Kopine kurang apa piye sih? Ya Allah, wis gawe bola-bola ayo sing semangat. Sesuk wis mulai, bocah sekolah wis do mangkat. Sekolah wis aktif, iku tandane opo? Tandane MBG bakalan aktif. Kowe kudu siap lek rego kebutan pasti mundhak. Iki panci opo-opoan iki ya? Saudara-saudara, MBG ditambah dengan Koperasi Desa Merah Putih ini akan membangkitkan ekonomi kita. Sekarang saya kira secara jujur para kepala desa, para bupati sudah mulai merasakan. Ke depan akan lebih merasakan. Tapi ini adalah Presiden boleh ngomong bacaan, boleh nggak, Pak? Boleh? Nggak. Aku nggak tanya kalian, aku tanya Menteri Pendidikan itu gimana, Pak? Apapun partai kita, semua partai banyak patriot dan semua partai banyak bajingannya juga. Bajingan itu. Bajingan bahasa apa itu bajingan? Bahasa Betawi. Memang saya lahir di Betawi. Jadi maaf kalau saya semangat, saya kata-kata Betawi keluar. Ini hari jadi koperasi atau udah mulai kampanye ini? Saya tidak ingin lihat rakyat miskin. Saya tidak ingin lihat anak-anak lapar. MBG kita teruskan. Kita bisa dapat BBM dari jagung, dari tebu. Kita punya banyak alternatif. Kita yakin bahwa kita atasi masalah ini. Banyak negara dalam kondisi yang lebih menyedihkan daripada kita. Kita punya kelapa sawit yang sangat banyak. Kita punya nanti singkong yang Prabowo Subianto tampaknya terus menjadi core, inti dari sebuah lelucon yang dinyatakan oleh masyarakatnya, oleh rakyatnya yang begitu kecewa ketika dia itu membuat sebuah pernyataan konyol dalam pidato-pidatonya atau bahkan dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan yang disampaikan melalui pidatonya, terutama ketika dia melawat ke berbagai negara, ya. Jadi ketika dia melewati negara tersebut, ketika dia pulang malah justru sebuah pernyataan yang lucu, ya. Ketika berpidato dia mengatakan belajar bahasa ini, belajar bahasa itu, dan tentu saja membuat kita shock dan kaget. Kok bisa pada seperti itu?
Terlebih juga ada suatu kebijakan-kebijakan yang cukup nyeleneh, yaitu kebijakan gentengisasi. Belum selesai MBG dan belum selesai Kopdas, nah ini ada suatu proyek gentengisasi. Otomatis Prabowo Subianto itu dicap sebagai presiden yang suka ngedabrus. Dan menarik seperti apa sih video selengkapnya? Kita lanjut. Sorry ya. Ada wartawan nggak boleh ngomong. Presiden harus bicara sopan-sopan. Kalau saya bicara bahasa akademis, ya, saudara-saudara sekalian, perkembangan ekonomi kita penuh dengan anomali-anomali. Kalian ngerti nggak? Pasti kalian, di antara kalian ngomongnya gak muding ini. Dari usia muda saya masuk tentara, ingin menjaga negara ini, ingin membela negara ini, ingin membela rakyat saya. Tapi saya kaget begitu saya pensiun, saya lihat kok rakyat saya masih banyak yang susah. Ini karena banyak wartawan, pidato harus aku atur gitu ya. Saudara sekalian, pembangunan harus dilaksanakan dengan baik. Para petani dan nelayan harus kerja keras dan tidak boleh minta untung besar-besar ya. Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Enggak, sorry. Coba delete. Friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Enggak. Saudara-saudara, salah satu kemampuan pemimpin harus bisa merasakan kemauan rakyat. Dan saya merasakan rakyat saya ini yang duduk di depan ini sudah capek. Betul? Udah, gue udah tahu loh. Saya udah tahu nih. Tapi kalian malu, nanti dibilang HIPMI tidak semangat. Jadi semangat. Padahal di hatimu, apalagi ada orang ngomong lagi. Saya ingin semua atap Indonesia pakai genteng. Seng ini panas untuk penghuni. Seng ini juga bekarat. Jadi tidak mungkin Indonesia indah kalau semua genteng dari seng. Pidato Prabowo Subianto yang tampaknya menjadi ledekan netizen dan rakyat Indonesia ini menjadi sebuah perhatian khusus, terutama meskipun ya boleh dibilang bikin kita jengkel ya. Kadang-kadang kalau kita pidato, udah jangan kasih mic bahaya.
Tapi apa terjadi ya? Memang sudah menjadi kebiasaannya ya. Kalau pidato itu suka kayak orang curhat, suka ngomel-ngomel sendiri gitu guys ya, dengan pernyataan-pernyataan yang cukup konyol juga, yang kadang membuat netizen itu terheran-heran. Dia itu presiden apa emak-emak? Suka curhat dan suka ngomel-ngomel sendiri. Dan anehnya ya dari seorang Prabowo Subianto, yaitu ketika berpidato seolah-olah itu sering memuji dirinya sendiri. Ini kan sulit sekali ya, padahal dari apa yang diungkapkannya itu kadang-kadang tidak sesuai dengan fakta dan data. Terlebih ketika dia itu mengagung-agungkan dari program MBG ya, yang katanya itu sukses ya, dan prediksi dari gagalnya cuma 0,008, bahkan boleh bilang 99,9% itu sukses. Ini sangat overclaim sekali ya. Padahal di lapangan itu kan banyak anak yang keracunan karena MBG. Padahal kalau dilihat secara secara data itu ya kan tidak sinkron banget ya. Apakah benar seorang Prabowo Subianto itu benar-benar mengetahui secara nyata di lapangan itu terjadi? Apakah benar? Apa kan sekedar cuman dari laporan-laporan palsu yang didapatkan dari bawahannya? Ini kan perlu digarisbawahi. Karena seorang presiden seharusnya itu benar-benar mengetahui rakyatnya itu benar-benar tersentuh dengan kebijakan atau tidak. Tapi ini enggak guys. Seolah-olah dari masyarakatnya itu tidak diketahui sama sekali gitu ya. Ini kan menjadi pertanyaan, apakah Prabowo Subianto punya televisi apa enggak? Dia itu pakai HP apa enggak ya? Apakah dia tidak melihat medsos? Kenapa yang diungkapkannya itu berbeda sekali dan berbanding terbalik di lapangan? Dan tampaknya memang kalau kita lihat dari Prabowo Subianto memang dikelilingi berbagai banyak penjilat guys ya. Otomatis mungkin kalau dia tidak tahu sama sekali, atau mungkin dari fakta yang dibelokkan, bisa saja terjadi. Contohnya produk MBG ya, yang ketika dari Mang Dadan dulu ketika menjadi kepala BKN mengatakan setiap SPBG itu memotong 1 ekor sapi. Prabowo Subianto pun cuma mengangguk doang ya, tanpa mungkin dia itu curiga sedikit pun bahwa apakah benar dari murid-murid itu dikasihkan paling tidak 1 potong daging sapi tiap hari. Nyatanya enggak kan, cuman sekedar dari bumbu royco rasa sapi atau masak rasa sapi. Cukup sekian ya teman-teman ya, semoga menambah informasi dan juga menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.